Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Singkat, mudah-mudahan bisa dilakukan. Depan video judulnya yang ditugas kepada saya ini tentang kepemimpinan Islam. Kalau berbicara tentang kepemimpinan, maka semua aturan akan kita buka dengan al-basmalah. Ya, kalau perlu dibalik, Bismillah, tidak berkajilah Allah toh ya. Jadi bicara tentang kepemimpinan, suatu ajaran atau suatu konsep atau suatu aturan kehidupan itu entah yang hak entah yang batil, itu memang harus punya kepemimpinan baru bisa berjalan. Tanpa kepemimpinan yang nggak bisa berjalan aturan sampai kepada bagian kecil dari kehidupan masyarakat, keuangan rumah tangga, tidak ada kepemimpinannya, ya kayak kos-kosan itu. Suami keluar pagi, istri keluar malam, jadi saja pulangnya kapan maunya saja, sebab tidak ada kepemimpinan. Jadi kemudian kos-kosan aja. Walhasil semua kehidupan ini tanpa diatur oleh kepemimpinan, maka tetap terjadi kekacauan, dan terjadi kekacauan itu mengakibatkan kerugian bagi kehidupan secara keseluruhan, baik kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan kehidupan alam itu juga jadi kacau tanpa kepemimpinan. Sebab orang pamannya tidak bawa kayu sama maunya. Jadi walhasil mau nikah aja tidak ada pemimpinannya, bagian masak gitu. Pokoknya masak bisa-bisanya gitu. Terus nikahnya bisa dapat. Baru soal cuman masalahnya bagian masak tentang pernikahan. Kalau nggak ada pimpinannya nggak jalan. Mesti semuanya dipimpin. Itu pentingnya kepemimpinan. Maka kepada umat Islam, kepada siapapun Islam yang awam maupun yang intelektual, itu dipertanyakan kepada setiap pribadinya. Anda punya kepemimpinan Islam atau tidak? Kalau bicara Islam itu Quran hadis. Tidak ada bicara Islam menurut pendapat saya, itu nggak pakai. Kamu itu bukan pengarang Islam. Jadi kalau bicara Islam, firman Allah atau hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa lain. Jadi Anda punya kepemimpinan Islam, ya itu harus berdasarkan Quran dan hadis. Kalau pimpinan non Islam, kepemimpinan yang mengatur kehidupan yang tidak pakai Quran dan hadis, kan gampang itu. Apa namanya togut, apa namanya setan, apa namanya apa, masa bodoh aja. Yang penting kalau bukan kepemimpinan Islam, maka berarti kepemimpinan di luar Islam, dan itu tidak boleh di dalam hukum Islam. Sebab kepemimpinan seperti itu sama dengan kepemimpinan kafirin. Jadi di surat Al-Imran itu yang 28 itu, Bismillahirrahmanirrahim. La takhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum yuqawihadullah nafsuhu wa ilallahi masir. Jadi kalau kepemimpinan itu tidak kepemimpinan Islam, maka orang itu tidak diterima hasil karyanya untuk mendapatkan penilaian Allah sedikit pun. Jadi Allah tidak akan memberi penilaian apapun terhadap orang yang mau menyetujui kepemimpinan yang bukan kepemimpinan Islam. Lain dengan kepemimpinan orang Islam, bukan. Kepemimpinan Islam lain, pemimpinnya orang Islam itu kadang-kadang jadi salah karena dirubah. Kepemimpinan Islam itu bukan kepemimpinan pemimpin orang Islam, bukan.
Kepemimpinan Islam itu pemimpin alam semesta ini. Jadi bukan kepemimpinan orang Islam, bukan. Kepemimpinan Islam. Jadi isinya itu ya rahmatan lil alamin. Nah, kalau seseorang dari segala tingkat kehidupan masyarakat bertanyakan, Anda punya kepemimpinan Islam enggak? Kalau enggak punya, bahaya betul. Sebab nanti kepimpinannya terpaksa kepimpinan yang tidak Islami. Kalau kepimpinan tidak Islami, maka sama dengan kepimpinan kafir. Sementara kepimpinan kafir itu, kalau kenapa dilarang? Ya karena orang kafir tidak mungkin memimpin dengan Islam. Orang kafir itu walaupun model kelas hafal Quran gitu, tidak mungkin menurut hukum Islam. Pasti menurut hukum yang dia mau, menurut penjajah Belanda itu. Nah ini hukumnya itu falaisa minallahi fi syai'. Enggak dapat apapun di sisi Allah. Allah itu berat itu. Kasihan kan hidupnya capek, sholat, saum, naik haji, berkali berulang-ulang. Tahu-tahu enggak dapat apa-apa karena mengakui kepimpinan yang tidak Islami dan dia tidak punya kepimpinan Islam. Itu prinsip. Jadi itu tidak suatu analisa, bukan. Prinsip bahwa orang siapapun kalau dia Pancasilais dia harus punya kepimpinan Pancasila. Namanya SBY, pimpinan Pancasila UUD 45. Kalau dia bukan, saya bukan Pancasilais, berarti dia tidak mengakui kepimpinan SBY. Begitu. Kepimpinan Dayak, dia harus punya pimpinan Dayak. Aturannya aturan Dayak, ya pimpinan Islam ya begitu. Kalau secara nasional tidak dibuat-buat, tidak neko-neko gitu, dibuat-buat gitu, berbelit-belit, enggak. Gamblang jelas sekali. Jadi wadih. Jadi artinya tidak pakai macam-macam pelosiran, semua akal sehat, baik dia tingkat rendah, awam maupun menengah maupun tingkat tinggi, tetap bisa paham. Jadi walaupun cesarna Al-Quran di Al mudah, ada yang mau menimba pelajaran, tak ada Al-Quran sudah digampangkan oleh Allah. Itu Al-Quran itu tidak susah. Jadi walaupun budak yang sangat hina di pandangan orang jahil itu, yang gak tahu apa-apa, gak tahu baca, gak tahu tulis, budak yang tidak ada harganya sekali di pandangan masyarakat, mau diberi Al-Quran bisa memahaminya gampang, asal mau mengambil pelajaran. Nah, kebanyakan kaum muslimin sekarang ini mengetahui tapi tidak mau mengambil pelajaran, sehingga begitu ditanya punya kepemimpinan Islam, dikarang, jawabnya itu dikarang, jawabnya dikarang kesana kemari, sehingga akhirnya kepimpinannya ya macam-macam penafsirannya, dan itu kita tidak bisa menerimanya karena tidak pernah penafsiran yang dikarang-karang, kepimpinan yang dikarang-karang penafsirannya itu tidak pernah ada contohnya dari Rasul dan sahabat. Bisa sih dikarang-karang. Ulama itu siapa? Ulama itu kita ulama. Ya, tapi kalau dicek kebenarannya nggak bisa, berdasarkan data sejarah, dan itu ayat sudah turun sekian lama, ribuan tahun melewat. Jadi bukan suatu yang baru, dan itu sudah dilakukan, dipraktekkan, tinggal kita niru. Nah inilah orang sekarang ini rupanya mau mencocokkan Quran dengan situasi dan kondisi. Dan itu orang yang tidak berakidah, mau mencocokkan Quran dengan situasi dan kondisi. Jadi ada penafsiran modern. Apa penafsiran modern? Ayat itu dari dulu, yaitu setiap ayat itu sudah dilaksanakan, sudah dicontohkan pelaksanaannya. Penafsiran modern, nggak ada penafsiran modern. Pokoknya ayat itu berlaku seperti itulah. Hal-hal yang sudah praktek. Kalau ada hal ayat-ayat yang mengandung teknik, lah penafsiran modern itu perlu. Umpamanya penafsiran modern, apalah yang berguna ila ibili kaifa khuliqat, penafsiran modern. Bibirnya itu, unta itu sembelih, diperhatikan tulangnya, mengganti konstruksi tulang itu sehingga unta itu kuat memikul beban yang berat, diselidiki secara modern. Nah, itu jadi kalau begitu.
masalah teknik, sehingga konstruksi suatu rumah kalau supaya kuat harus dikasih lengkungan sehingga dia tidak mudah patah. Kalau kita itu umpamanya begitu, tafsir begitu itu bisa namanya masalah teknik, bukan masalah pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan satu tuntunan yang menyangkut tindak atau acting dari setiap pribadi muslim. Itu ada masalah ini lain perkembangan. Dulu naik kereta, sekarang naik mobil, itu teknik misalnya. Begitulah pentingnya kepemimpinan, dan menurut ajaran Islam sampai tidak diakui orang itu, perbuatan Islamnya tidak diakui oleh Allah. Tapi kalau orang tidak mengakui kepemimpinan Islam itu tidak mengakui kepemimpinan yang bukan Islam, dia cuma tidak diakui oleh pemimpin yang bersangkutan. Pemimpin yang bersangkutan itu tidak punya surga, tidak punya neraka. Kamu tidak mengakui saya, enggak ada surga dan nerakanya. Lah kalau ini Islam ini sangat ngeri. Begitu orang tidak punya kepemimpinan Islam, tidak diakui oleh Allah, bukan oleh orang Islam. Kalau orang Islam, biasalah sama orang ini. Tapi ini oleh Allah. Alangkah ruginya hidup itu. Jadi capek-capek cari dunia, potong pating, membayi anak keluarga, maksudnya itu supaya untuk menjadi amal soleh. Enggak tahu, laisa minallahi fi syai'. Enggak ada sedikit pun tidak ada nilainya di pandangan Allah. Maka orang-orang seperti itu kadang-kadang orang yang mengaku beriman. Itu seperti di akhir surat Al-Mujadilah itu, antara tawallau qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minkum wa yahlifuna al-kadhib wa hum ya'lamun adallahum adaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah wa lahum adabun muhin. Apa akibatnya? Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Coba. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Coba. Tidak ada gunanya semua. Al-Baqarah 58. Ya, 14 dan 11. Nah, itu ya. Kamu kan tidak melihat ini masalah kepemimpinan, ini khusus masalah kepemimpinan. Ini Allah sampai bilang begini dari ayat tadi itu, apakah kamu tidak melihat orang yang memimpinkan orang dari disebut kafir enggak, disebut beriman juga enggak, dibilang dari golongan kamu bukan, dari golongan mereka juga bukan, dari golongan macam-macam apa yang namanya tidak tahu kita. Pokoknya golongan nggak ada namanya, nggak ada ketentuannya, tidak berpendirian. Golongan tidak berpendirian ini yang penting duit. Apa-apa yang penting duit, ada duitnya enggak, kalau nggak ada duitnya, nah itu kepemimpinan yang nggak punya pendirian. Tidak dari orang beriman, tidak juga dari atau disebut kafir dia marah, disebut beriman nggak sampai kriterianya nggak sampai. Jadi hasil, apakah kamu tidak melihat? Itu sampai begitu Allah coba. Artinya kita lihat ada buktinya. Tidakkah kamu lihat orang yang mengambil kepemimpinan mereka itu bukan dari golongan kamu orang beriman, bukan juga dari golongan mereka. Nah, lah antara ladina ta'ala qauman ghadiballahu alaihim, dimurkai Allah orang itu. Jadi apa kerjanya? Yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka itu angkat sumpah di langit. Qurannya bukan di depan, di belakang. Belakangnya. Tetapi bohong. Bohong. Allah bilang yahlifuna al-kadhibi, bohong mereka itu. Sebenarnya kita nggak usah dikasih tahu Allah, kelihatan memang orang bohong. Sudah gitu maling rampok lagi harta rakyat kan. Karena orang nggak beres kayaknya. Apalagi Allah kasih tahu kita informasi sebelum kita lihat sudah kita yakin ada. Sekarang tinggal ngomong, saudara memang maha benar Allah ini benar. Ya benar tadi pihak alamun, mereka tahu sebenarnya itu, tapi mereka bohong. Saya tidak bohong di
Kalau tidak begitu bohong, mesti teriakin dari luar itu bohong. Waktu ada acara gitu, soalnya sudah terbukti dari tahun ke tahun bohong dulu. Iya bukan kalau baru setahun barangkali keliru, ini enggak. 2 hari awal sampai nenek mati bohong dulu. Jadi apa yang dipersiapkan oleh Allah? A'addaru awlahum atau juga dipersiapkan oleh Allah orang seperti itu adab yang sangat tinggi. Kalau kita tanya setuju, ada teriak nggak setuju. Tetapi mau juga. Yang nggak usah sama kali amalnya, alangkah jeleknya kerjaan mereka jelek. Sehingga orang dibikin bingung oleh mereka itu. Saking jelek. Bilang itu ittakhadu aymanahum apa? Apa saya tadi? Belum ittakhadu dulu. Binatang saja. Walahum adabum tuh itu. Mereka itu sebagai tameng saja sumpah-sumpah tadi itu. Sumpah gumpal itu cuma sebagai tameng saja. Maka Allah karena dibuat sumpah itu sekedar tameng untuk menjaga-jaga tanggapan orang banyak, ya, tanggapan yang negatif. Jadi buat itu sumpah itu tameng saja, tapi pasti bohongnya. Maka oleh karena itu Allah bilang falahum adzabun muhin. Mereka itu siksa yang sangat menghinakan. Muhin itu itu menghinakan ahana. Jadi hayyin sangat nggak ada nilainya. Jadi mereka itu menjadi orang yang tidak bernilai, tidak bermutu. Ya apa? Goblok ya. Goblok. Nah, goblok. Jadi ada umumin itu merupakan siksa yang sangat menghinakan. Nggak bisa minta tolong lagi, nggak bisa bengok-bengok lagi. Pokoknya nggak ada lagi yang melihatnya. Belas kasihan, tidak ada lagi. Seperti orang hina. Terus lanjut. Ma'lumahin lan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan berguna apa dah? Lan tughniya anhum auladuhum, anak-anak walad waladani aulad jamahnya. Anak-anaknya enggak berguna. Padahal anak itu dijanjikan Rasulullah itu wabil soleh yang itu enggak ada gunanya. Kemudian kalau yang kafir mana dimasukkan ini dalam ayat ini. Maksudnya anak ini anak yang soleh. Kalau yang kafir yang nggak usah disebut lagi, memang nggak sudah bebas neraka itu. Ini maksudnya anak yang soleh itu. Kalau ada anaknya baik, mendoain Abu Jahal, itu Abu Jahal tetap di neraka. Walaupun anaknya Ikrimah itu mati syahid, ya itu. Wala amaluhu, harta bendanya enggak ada gunanya. Masjid sana bangun dengan gambar itu kepeng. Sana bangun lagi enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya amwalahum. Sedekah-sedekah. Impak-impak segala macam enggak ada gunanya. Nanti orang ngomong pada Allah itu minallahi syai'a. Sedikit pun enggak ada gunanya. Sedikit bukan banyak. Pakai sedikit lagi Allah itu. Enggak tanggung-tanggung. Sedikit pun nggak ada gunanya, harta dan anak-anaknya sedikit pun tidak ada gunanya. Bayangkan ngeri gitu. Orang sekarang mau kepimpinan tuh santai-santai aja, enak-enak aja. Bayangkan itu. Nanti mau nasihat, wah ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, itu sama dengan musyrik jadinya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya mereka. Apa gunanya hidup kalau sudah begitu? Walaupun bisa terbang ke langit, makan intan berlian, harum kentutnya, bukan bacin lagi. Mati pas neraka ini tidak ada gunanya lagi, apalagi kekeran bumi. Miskin sisa lagi kan? Kayak kita ini miskin kan? Nah, memang kita tidak ada masa kaya, ataupun yang dalam arti harta. Tapi kalau arti jiwa tetap kita kaya, paling kaya lah kita. Insyaallah. Sebab kita punya Allah. Siapa yang bisa melawan orang yang punya Allah? Bukan aluna yang kuntum mu'minin, nggak bisa melawan. Jadi kalau kita minjer-minjer itu berarti imannya masih mikir-mikir. Kalau orang beriman tidak ada minjer, dia
mulia dia karena dia punya Allah. Kalau orang punya camat, punya koramil aja bangga. Oh, siapa yang bikin kamu dan saya? Oh, saya dibikin dulu. Mulia juga, gubernur bikinnya. Beras sebulan 10 karung, uang sekian juta, oh, beres aman. Baru gubernur yang bikin kita, Allah Akbar. Bagaimana? Apa tidak lebih aman? Kok kelihatan gawat? Imannya perbaiki. Kok gawat bakingnya Allah Akbar? Orang dibikin camat aja nggak gawat kok. Kok kita dibikin Allah Akbar? Ini ngomong dong Allah Akbar, takut gawat. Ah, itu berarti imannya nggak belum. Sebab Allah sudah janji kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Kenapa belum ya koreksi diri? Tidak boleh. Wah, ini kalau ayat ini gombal, tidak ada yang gombal. Jadi ada yang gombal masalah. Karena kepimpinannya nggak benar. Walaupun sholatnya benar, kepimpinannya nggak benar. Sebab masalah kepimpinan itu menentukan jaya atau hancurnya suatu konsep, bukan pada umat. Jayanya suatu umat itu tergantung kepada bagaimana kepimpinan umat itu. Kalau kepimpinannya nggak ada, apa mau jaya ya hancur. Dan itu prinsip. Maka masalah kepimpinan ini dihukumkan oleh Allah sebagai syirik. Hukumnya karena tanpa kepimpinan orang berkelompok kan, akhirnya kan syirik. Jadi ini bukan masalah syariat, tapi ini masalah akidah mutlak. Jadi harus sore jelas anunya, jelas ayatnya, jelas anunya, keterangan-keterangannya, contoh-contoh jelas. Sebab wama badadon ila dolal. Tidak ada di balik persangka-persangka itu. Kebenaran yang dua ada. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedikit pun nggak bisa perkiraan itu dianggap ada kebenaran. Sedikit tidak boleh. Tentang akidah. Kalau syariat ismaul zahir kata ittifaq ulama di zaman dulu dan Nabi juga, tentunya kalau syariat hukum-hukum itu ada fleksibelnya, sikonnya bagaimana itu bisa diatur. Tapi akidah ini jiwa nggak bisa tidak ada suatu dada itu ada dua jiwa, nggak ada. Bagaimana itu di surat Al-Ahzab tuh? Majalallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Yang keempat, tidak ada jiwa itu dalam satu dada itu ada dua hati, nggak ada. Jadi kalau itu akidah satu aja. Kalau dua itu munafik namanya. Jadi ini masalah kepimpinan dan dua bagaimana itu tidak diundang itu ada pimpinan banyak 20. Pimpinan Islam siapa? Si sana si D, si sana si N, si sana si M. Masa ada pimpinan seperti itu? Ya satu aja, pimpinan Allah itu satu. Rumah tangga juga pimpinannya satu, negara juga satu. Apa yang seperti saat itu? Naga-naga itu satu pemimpinnya. Tahun-tahun itu pemimpinnya satu. Enggak ada yang pemimpinnya banyak. Satu aja yang pemimpin. Nah, maka itu sudah tua. Jadi kalau banyak itu hukumnya syirik. Jadi ini masalah akidah. Pelaksanaannya bernilai syariat. Jadi kita melaksanakan samina ta'na itu pelaksanaannya syariat. Tetapi keyakinan harus punya kepimpinan itu akidah namanya, jadi bukan syariat. Ati Allah, ati Rasul, Allah minkum itu akidah, membuktikannya syariat. Jadi imannya di situ mesti taat sama 3 sumber Allah, Rasul, Amri. Itu dilaksanakan syariatnya itu pelaksanaannya. Jadi masalah ini bukan masalah yang gampang, enteng dan semau-mau kita, bukan. Oleh karena itu dilambat, dimaklumatkan tidak boleh sendiri-sendiri, satu negeri lah, desa, bisa harus global. Sebab itu melakukan kepimpinan anubuah. Kalau nabi-nabi sebelum Muhammad SAW memang anubuah itu ya kepada kaumnya, Bani Israel, kaum Musa, kaum Isa, kaum masing-masing. Tapi kalau sudah Muhammad Rasulullah itu sudah
Usilah rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat sana ila rahmatan lil alamin, ini kepimpinan Islam. Nah, jadi dia harus memaklumatkannya dengan betul-betul kepada seluruh alam. Tidak memaklumatkan kepada orang Islam saja, enggak, kepada seluruh alam. Jadi karena konsep ini konsep global, kepimpinannya juga harus global. Begitu dibawa ke kampungan atau ke negara, apa jadilah dia firqo. Bahkan firqo itu sebenarnya di dalam Islam itu kepimpinan yang bersistem global pun kalau dia menentang yang bisa, maka itu termasuk firqo bagi ya. Walaupun dia beriman, seperti umpamanya di dalam surat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua taifah dari orang beriman, Allah mengakui dua taifah ini beriman. Ini yang diakui Allah, mereka beriman. Bukan yang kayak tadi itu diakui oleh Allah tidak, dibilang beriman tidak, dibilang kafir enggak mau. Itu mah itu di luar garis. Ini yang sudah diakui Allah beriman, masih bisa jadi firqah bagiyah, jadi taifah bagiyah, karena tidak menurut prosedural kepimpinannya. Contoh, taifatan minal mu'minin itu di dalam sejarah yang paling terkenal, Khalifah Ali perang sama Khalifah Muawiyah. Sama-sama khalifah, sama-sama ngomong kasarnya muridnya Nabi. Ya, maksudnya umat dan Muhammad ya, kalau kita ngomong supaya jelas itu semuanya murid Nabi. Sahabat-sahabat belajarnya sama Nabi, ketemu Nabi, pernah sama beriman. Kenapa? Bukan karena dia umpamanya udah sholat malam atau malas berjamaah, tidak. Masalahnya masalah kepemimpinan. Sehingga sudah beriman diakui oleh Allah. Cuma dia karena bukan firqah, tapi khalifah juga, tapi disebut taifah bagiyah oleh Allah karena dia tidak mengikuti kepimpinan yang sudah lebih absah, kepimpinan yang sudah lebih ada. Jadi Khalifah Ali sudah dinyatakan sebagai khalifah, sudah dimaklumatkan umat, begitu sampai maklumatkan kepada Muawiyah, namanya orang politik Muawiyah terkenal sejarah. Kita bisa diterangkan kepanjangan. Yang jelas dia menolak kepimpinan Ali, sehingga dia saya juga berhak menjadi khalifah. Dia mengumumkan khalifahnya sendiri. Maka pernah di Islam nggak bisa, berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Khalifah Ali memutuskan kepada Muawiyah, sudahlah kita kumpul aja jadi satu aja, sebab kita belajar haram mutlak. Tetap nggak mau, itu nggak pantas Khalifah Ali itu menjadi pemimpin. Yang tepat saya, kata dia Muawiyah kan, mengakui diri sebagai khalifah juga. Maka peranglah terjadi karena di Islam disatukan tidak bisa. Maka kalau bakot ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafqi'a ila amrillah. Perang yang tidak mau, yang bakot bagiyah. Maka taifah bagiyah itu khalifah yang diakui Allah, orang beriman tuh. Taifah yang beriman tadinya itu dua kelompok ini kan, tapi masih bagiyah. Sekarang enggak, sudah firqah masih dibilang taifah mansurah. Yang enggak ada pangkalnya. Masya Allah, jauhnya. Itu sudah jelas khalifah masih taifah bagiyah. Yang satu yang benar taifah mansurah. Kalau tidak ada zaman modern, tafsir modern kan ya, ada firqah nggak tahu yang usulnya dari ujung mana nanti kita. Kalau muncul saja nama karangan, kalau dibilang taifah mansurah, nggak ada dasarnya sama sekali. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Entah di mana ketemunya itu wangsit. Banyak sekarang belum wangsit jamaahnya tidak tanggung-tanggung taifah mansurah, tidak tanggung-tanggung akunya. Ini sangat membuat kita jadi prihatin karena yang umat awam sana melihat mereka itu profesor, hebat, ada yang LC, ada yang RMR, ada yang macam-macam profesor, dokter.
Jadi umat ini bagaimana mereka itu orang hebat itu tidak ngomong gitu. Jadi saya pernah menggaris tahu kepada namanya Pak Saleh, dia itu PNS. Saya lihat orang ini PNS, masya Allah, tulus ikhlas, dia beribadah, dia PNS. Pak Saleh, apa bapak ini pengen masuk surga? Oh iya, pengen masuk surga Pak Ustaz. Oh ya, pengen masuk surga, saya juga pengen. Ya, siapa tidak pengen? Maka saya pengen, saking pengen saya sampai masuk ke sini nih, membeli tugas di sini. Saya sampai masuk di sini pernah mau menegakkan hukum Allah Rasulnya biar saya dapat surga. Kalau Pak Saleh menegakkan hukum siapa itu, ada nggak kira-kira surga Pancasila 2010? Ada kata dia. Jadi saya ini cuma nanya, ada nggak? Bukan saya macam-macam, enggak betul. Pokoknya saya nanya, kira-kira ada. Sebab saya sudah menghubungkan dari halaman 1 sampai halaman sekian KUHP itu nggak ada bicara-bicara surganya, nggak ada neraka, nggak ada. Tapi Quran setiap lembaran saya buka ada surga, ada neraka. Lah kalau itu sudah tebalnya segini sih bro, saya buka itu enggak ada sih tidak surga neraka. Jadi ada nggak surga di sana? Kenapa katanya ulama ini nggak ngomong begitu ya? Jawabnya ulama-ulama, nah ini repotnya. Lasta minhum wala minhum, lesa minhum wala minhum, itu repot. Kenapa ya ulama-ulama kok nggak ngomong begitu ya? Nah itu tadi. Soalnya kalau orang hebat, orang pagi muncul televisi kan hebat. Nah itulah kebenaran. Ternyata sekarang banyak orang yang mengaku kebenaran itu mengagumi orang, tidak mengagumi ajaran. Kita ini mengagumkan ajaran, bukan mengagumi orang. Orang itu siapa aja. Walaupun orang berduit botak, orang kursi botak, kalau dia benar, kita akui kebenarannya, bukan masalah orang. Orang sama aja sama kita. Kalau masuk WC tutup sama, ada beda-beda. Jadi ini masalah keimanan itu suatu hal yang sangat prinsip. Nah, lalu ada pertanyaan. Ini kita bagaimana ya ada struktural ini, tapi tidak ada kekuasaannya. Apalagi kalau umpamanya ada ambil wilayah, ada ambil daulah, mana daulahnya? Kok ada ambil daulah-daulahnya enggak? Ada aneh-aneh macam-macam Ustaz itu, kan? Kalau kita tanya, Nabi ngomong gitu enggak? Dia juga enggak ngerti itu dibuka apa juga kali. Dia ngomong sendiri aja kan. Ada yang bilang gini, kok orang terbang enggak ada landasannya? Gitu, tapi tanya darinya enggak ada, dia cuma ngomong gitu aja. Apa arti sebuah nama? Yang penting kan isinya. Ditanya di Quran kalimat itu nggak ada, di hadis juga nggak ada. Wah semua yang diungkap itu ditanya di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tapi bilangnya Islam. Bicara Islam itu ada Quran, ada hadisnya. Itu baru bicara Islam. Kalau bicara di luar Islam, pendapat-pendapat saja ya sudah, nggak pakai itu. Tapi kalau bicara Islam harus Quran dan hadis. Nah, itu ditanya kalimat-kalimat itu tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis. Jadi kita jawab di sana di Lampung, kita satu pekan lewat, lagi latihan lebok putih, para yang intel, entah siapa yang intel, puisi pokoknya, dimulai dilapor kepada atasannya, puisi di daerah itu dilapor pada atasannya, wah itu latihan lebok putih itu. Apa ini sih? Bukan dilapor ya alasannya. Jadi adalah seorang ustadz memberi ceramah di berkasnya mereka itu kan, di kantor pusatnya intel itu di pemimpinnya intel itu. Jadi setelah ceramah ustadz itu ditanya sama komandan polisi itu kan, Bapak kenal nggak dengan namanya begitu si
kesimpulan Pak Kamijan namanya. Pak Kamijan itu siapa Pak? Apa Guru apa dia? Pak Kamijan. Sekarang bukan Guru lagi. Oh dulu Guru. Dulu pernah jadi ambil Guru. Siapa? Kenal nggak Bapak sama orang bernama Pak Kamijan? Misalnya, oh dari dapur muslim, oh dapur muslim teman-teman saya itu. Saya kenal pemimpinnya kenal. Memang dulu pernah dia lihat, tapi sekarang belas tahun kumpulan itu tadi, 11 tahun kumpulan itu. Jadi sudah datanglah, kasih tahu bisa. Ini saya datang bawa informasi bahwa di saat itu ada yang namanya Pak Ini. Mereka katanya butuh informasi dari bawah itu ini bilang bahwa Khilafatul Muslimin di sana itu mengganggu ketentraman masyarakat. Jadi si Ustadz tadi dasarnya laporan apa Pak? Dasarnya mereka tidak ikut tahlil, tidak ikut yasin. Kemudian ada juga laporan bukti latihan mereka itu maksudnya apa? Pokoknya ini ada laporan dari bawah, kata komandannya ini. Baru lihat namanya. Kalau gitu, biar dilihat bahwa saya ini harus lapor lagi ke atas lagi ke Jakarta, itu kan putusan. Tidak provinsi harus lapor. Saya mau laporkan apa ini? Dia juga ngerti, begini kan? Jadi, tolong kasih tahu handphone saya ini, biar Pak Kamijan itu bisa dialog sama saya, di mana dialognya. Terserah lah, mungkin dia tidak enak mau ke kampung itu, supaya saya bisa membuat laporan lah ke atas. Jadi dia Ustadz tadi ini handphonenya Pak itu komandan itu udah kira dia. Nah, jadi di masyarakat itu setelah ditanya apa itu maksudnya ambil wilayah itu, ambil wilayah, ambil pulau, strukturalnya itu dicatat semua kan? Oh itu maksudnya, entah siapa yang jawab, saya tidak tahu, bukan Kamijan yang jawab. Di antara mereka barangkali. Saya dengan laporan saya. Dijawabnya begini, oh itu mas'ul itu seperti kalau negara ini RT, kepala desa. Kalau itu berkurang itu camat, kecamatannya, ambil wilayah itu gubernur. Nanti yang menjualan presiden yang mengatur, jadi yang menjualan itu ada informasi menjualan itu apa? Oh itu nanti presiden yang mengatur undang-undang ini. Wah itu. Jadi yang tahu itu, yang ikut hadir yang lainnya nggak sependapat dengan jawaban gitu kan? Nelpon sama saya besoknya. Ini kejadian baru berapa? Baru sepekan ini kan, bilang. Ya baru. Ya, perkembangan perlu juga tahu kan? Iya. Jadi, nelpon. Khalifah katanya, ini ada jawaban begini, gimana bikin kita? Jadi katanya itu nggak benar. Terus, ya saya jadi khawatir. Ngapain kamu khawatir? Kamu yang nggak ngomong, yang ngomong aja nggak khawatir. Saya jawab begitu ya. Wah iya, kita ini kan, ya benar apa enggak? Ya walaupun salah, jawabnya salah, tapi kan situ jadi khawatir. Oh situ nggak ngomong nggak khawatir, yang ngomong aja nggak khawatir, udah situ diam aja sih bro. Artinya orang kalau bertanggung jawab itu begitu. Nah dia setiap orang berbuat bertindak bertanggung jawab. Nah ente nggak ikut apa-apa itu usah bertanggung jawab. Sudah ente, pokoknya angkat tangan saja sudah selesai. Tapi benar nggak jawab gitu? Oh kalau benar ya salah saya bilang. Tapi kalau ente takut, ente khawatir, itu artinya juga salah juga. So kita ini perlu berani. Seorang mujahid-mujahid itu kalau serba khawatir, serba pengecut, saya bilang nggak jadi jihad, jadi kita berjihad. Jadi walaupun itu salah jawabannya, ya kita yang nggak ngomong salah, yang nggak ada urusannya. Yang salah biar saja dia salah. Nggak usah kita kenatur. Nanti dia dapat nilainya sendiri. Dan dia mesti bertanggung jawab. Kenapa salah? Saya bilang salahnya. Ya kita ini ya, disesuaikan dengan tokoh dengan mereka. Kita ini tidak pernah nyontoh siapapun. Jadi kalau masuk itu ada 20 kakak. Kalau RT itu 1000 orang, kepala desa itu 1000 kakak, 2000 kakak. Kita ini nggak sama seperti itu, jadi jawabnya salah.
Jadi camat, umur guru, wow 10.000 kakak. Kita ini mah enggak, ada 3-4 kampung, 120 umur guru ini enggak sama. Dan kita tidak mencontoh mereka, kita mencontoh ajaran. Jadi itu salah jawabnya. Salah menurut ajaran Islam, bukan salah karena tidak cocok dengan mereka, bukan. Kalau nggak cocok sama orang itu tak masalah, itu benar masalah urusan kamu orang. Tetapi tidak cocok dengan ajaran. Ini struktur ini jawabannya benarnya begini. Struktur ini adalah struktur kefir Islam. Sudah dari semula zaman Nabi Muhammad dipraktekkan sampai zaman khalifah. Bapak kan orang Islam pernah dengar kan ada khalifah. Tidak ada khalifah bapak seperti itu. Itu kita contohin karena Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ada strukturnya masing-masing. Struktur itu namanya beda. Kalau struktur bapak beda namanya, struktur Muhammadiyah beda namanya, struktur NU beda namanya. Ini struktur organisasi dan ini struktur kepemimpinan Islam. Itu jawab yang benar saya kira. Apa mereka setuju nggak setuju nggak ada rusak. Tapi kalau jawab kayak tadi itu nih, ya nggak masalah, namanya orang biasa sih bilang ada orang salah, biasa aja, tapi nggak usah kita macam-macam. Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, biasa. Kebiasaan seperti ini lalu umat Islam tidak berani. Ada muslim, wah khawatir. Yang ngomong aja nggak khawatir dia yang takut. Umpama sekarang saya ngomong di sini kan kalian cuma nguping. Wah kita umpamanya harus bunuh si Anu. So kalian takut, ya ngomong aja nggak takut, kalau kalian mungkin mau takut, kan lucu nggak? Maka pokoknya punya pendirian masing-masing sesuai aja ajaran, nggak usah kita usik-usik. Oh itu pendapat dia selesai. Nah, kita akhirnya kita malah bentrok sendiri. Nah ini harus dihindari. Kalau kita tahu salah, kita koreksi saja. Ini salah, ini ajaran. Bukan kita kalau jawab itu kita nanti kita dimarahin orang, enggak ada masalah, penjara orang, dibunuh orang, enggak masalah. Tapi benar, kan itu. Nah, kalaupun kita takut, kata Rasulullah, katakan saja benar. Kalau kamu takut, diam. Kan enak itu. Ini diam, dia enggak senang, pengen juga tampil juga enggak juga berani. Ya sudah. Akhirnya kerok itu. Repot kan? Maju enggak, mundur enggak, di tengah-tengah tuh. Padahal Rasulullah kasih gampang jalan. Kalau berani katakan, kalau nggak berani, diam. Nggak usah ngomong. Kalau takut salah, jangan ngomong. Apa yang berani mah ngomong, tanggung jawab, begitu. Kalau yang nggak berani, mundur, diam aja, jangan ngomong. Nah kan enak itu. Ini nggak pilih berani, nggak berani, pilih ke belakang nggak mau, maunya, nah apa maunya itu. Nah jadi tidak apa ini, saya tidak pernah membatasi orang. Saya bilang ngomong apa ngomong aja. Kalian maunya kalian sepintarnya kalian tanggung jawab sendiri. Iya kan? Jadi kita tidak melakukan. Wah nanti bisa nanti ada orang ngomong gini, masa bodoh? Ngomong apa? Oh Nabi aja bikin orang gila nggak apa-apa. Inilah prinsipnya bahwa kepemimpinan itu tidak ada tawarannya. Kita mati di situ, mati syahid. Nah itu dia. Nggak ada tawaran. Dan kalaupun tidak mati di situ, mati juga mati sakit atau mati sakit. Nah kalau sudah terima lumayan. Tapi kalau tak semua terima mati sakitnya. Sebab mati itu la yukhirul nafsan idza ja'a ajaluha. Tidak mungkin mundur kalau sudah ada dan datang. La yukhirul nafsan idza ja'a ajaluha. Maka yusin anta muta illa bismillah. Bismillahnya kitaban muajjala. Sudah ada ketetapan waktunya. Ngapain mikirin mati? Sedangkan orang yang non Islam di Flores sana, dulu waktu saya masih kecil-kecil, kalau di sana main, kalau kita di Jawa-Jawa ini barangkali bersama saya tidak di sini. Barangkali main belereng, main lompat-lompat, anak-anak itu. Kalau di sana enggak, main itu main panah-panahan. Orang timur sana itu main anak-anaknya itu main panah-panah dan buat pisang lagi main panah-panahan mainannya. Kalau kita kejaran kan gitu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Nah, mungkin sudah larang kalau dulu itu gitu. Saya kecil tuh. Jadi kalau jangan sampai nanti kena mati
Mati itu urusan Tuhan, orang Kristen. Mati itu urusan Tuhan. Enggak. Ini orang beri, enggak baca ayat mereka itu. Tapi bisa ngomong begitu, Ustaz. Di sini kita sudah baca ayat masih ragu aja. Takut aja mati, ya mati juga. Mending kalau nggak mati. Kalau bisa diundur aja mati, saya paling depan tuh. Lapor. Saya paling pokoknya nggak mau lah. Yang penting biar undur matinya. Nggak mau lah berjuang berdua. Paling depan. Sudah capek. Bayangkan, dari rambut hitam sampai jenggot putih, mau ajak orang berjuang masih angel-angel buat main. Kalau boleh kapok tuh boleh bahaya sih kapok, saya udah capek banget. Tapi di perintah Allah nggak ada kapoknya. Seandainya perintah orang itu, aduh saya sudah kapok. Capek dari pujang, kepala hitam sampai jenggot putih, mau ajak orang berjuang. Wih, payah setengah mati. Nah, ini kan kewajiban. Kalau nggak masuk kubur, nggak selesai. Maka waktu dia melarang saya dakwah ini jangan dulu seperti ini, situasi tidak gawat, kata si Kodim. Bisa diberhentikan dulu dakwahnya. Kenapa? Sementara ini karena situasinya lagi sekarang agak gawat. Saya bilang kalau saya sudah mati itu baru berhenti dakwahnya. Kalau saya belum mati masa sih itu bisa melarang saya dakwah? Waduh deh, juga kepala Kodimnya. Bapak Islam bukan? Ya saya bilang ya tidak usah peperangan. Saya kesini ke dakwah sama bapak ya. Saya ke jalan saya dakwah. Saya tidak perlu macam-macam. Ya kalau gitu kursus-kursus saya kasih surat supaya jangan mengundang Ustaz. Begitu jalan keluarnya. Sebab kalau saya dilarang mau saya. Kalau mati saya berhenti ya dakwah. Kalau masih hidup dakwah terus. Jadi kalau itu jalan keluarnya pengurus masjid dikasih surat supaya tidak mengundang saya. Oh kalau gitu saya tidak akan tunggu undangan. Saya akan datang ke masjid dan saya jawab. Saya kesini aja bapak kan saya dakwah ini kan. Mau Islam itu begini-begini kan bapak. Jadi saya tidak perlu undangan. Nah, akhirnya saya keluar. Ya hari itu juga pagi-pagi. Udah habis isya. Pagi, isya subuh itu juga ada pulang. Kata dia, bapak saya juga seperti Pak Ustaz itu, berotak juga. Kepala kodum itu. Nah, saya bilang ujung-ujungnya begitu. Ya hasilnya beginilah kehidupan. Apa? Mati tidak mungkin. Ditunda-tunda, dicepat-cepat, tidak bisa. Pada waktunya. Entah lagi senang-senang, entah lagi susah, entah lagi berjuang, entah lagi membela kebenaran. Entah jadi waktu takut, entah waktu berani, begitu waktunya mati dan datang. Malaikat maut, hai malaikat maut, kata orang Amerika, bunuh itu kali beraja, mau nggak malaikat mautnya? Nggak bakal mau. Tapi nggak usah orang Amerika bilang malaikat maut perintah Allah, cabut nyawanya bukan beraja datang, cabut nggak ada yang bisa nolak orang. Itu prinsip. Jadi saya pernah ke hari itu keputusan saya mesti di lapor ke tahun 84 itu kelompok misterius itu di jalan-jalan itu banyak orang beletak, maling-maling beletak, rampok beletak di jalan-jalan itu tahun itu termasuk saya satu setorkan ke sini. Woi, ibu anda bisa tidur. Saya bilang pada bangun. Dengar saya ucapan. Kalian ini mujahid ini bilang di dalam ini. Sudah berjuang untuk jihad. Sekarang diancam kita oleh Allah mati. Dari kita lahir, 8 jam kita diancam oleh Allah ini. Yang punya malaikat maut itu. Kalian tidak takut mati. Diancam oleh Allah yang punya malaikat maut. Sekarang cuma saya diancam oleh orang. Laksus namanya, diancam oleh misterius kan. Takut kalian bukan main, mungkin tidak bisa tidur sih. Ada nggak malaikat maut yang tunduk sama laksus nyabutnya orang? Nggak ada. Jadi bilang ngapain kalian itu takut-takut? Nggak pernah tidur tenang. Tidur. Besok pagi, nggak ada. Masih hidup kan? Jadi kalau Islam mati itu nggak usah dipikir, itu urusan Allah. Nggak usah dipikir. Yang dipikir itu kita benar atau salah. Kalau benar selamat. Kalau salah celaka. Itulah gunanya tuntunan.
Dan untuk melaksanakan tuntunan itu tidak boleh tidak mutlak wajib adanya kepemimpinan itu mutlak. Tidak bisa tuntunan tentang kepemimpinan. Allah Rasul bilang minkum dari orang beriman. Karena waliyukumullahu wa rasuluhu waladina amanu. Itu mutlak. Nggak bisa enggak itu. Jadi nggak ada tawarannya. Iya. Nah, itu baru pentingnya kepemimpinan. Bagaimana struktur? Ya, praktek saja lanjutkan itu. Kalau cerita yang habis waktu ini cerita pentingnya saja dulu. Karena waktunya langsung gitu kan. Jadi kita kalau sudah punya perasaan seperti itu, punya akidah itu, insya Allah tuh buat kita bertahan. Apapun isu enggak ada urusan. Nah, kita ini Islam, punya kepemimpinan Islam, titik. Nah, hidup mati enggak ada hubungannya dengan itu. Hidup mati itu makan tewel dan kenyangan hari. Enggak ada urusan. Nah, jadi kita berani karena benar. Takut kalau salah itu yang sebenarnya itu. Jadi kalau berani, kul khairan al tasmu. Bis titik ya, waktunya setengah jam itu apa itu? Ya terjauh ya. Wah, saya mau datang kurang kok ini baru sejuil suatu yang saya butuhkan betul, timbulnya suatu tekad hati bahwa ini betul-betul suatu yang sangat penting, bukan suatu yang remeh. Jadi kita tidak bisa menganggap ini remeh. Bagaimana aktivitas action selanjutnya tentang struktur ini, wah ini banyak sekali, tapi depannya itu sudah harus ada. Ini suatu yang memang sangat penting, paling utama. Kita masih belum mengamalkan ada ajaran sebelumnya, maka Allah tidak mengutus pimpinan, tidak membuat ajaran, memberi ajaran kepada umat sebelum diutus pemimpin itu untuk. Nah, jadi kita mau melaksanakan ini belum sampai kepada bagaimana melaksanakannya, baru cerita. Pentingnya itu harus dimiliki sebagai suatu akidah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan doktrin. Salah masa, pokoknya terima aja itu doktrin, global. Ini memperintah begitu, dan atas jalannya begitu, dan kepentingannya rasional, jadi nggak bisa dibantah. Adapun macam-macam nanti masalah gampang lah itu diselesaikan kemudian. Karena itu saya mohon maaf kekurangannya sesuai itu. Waqul qaul hadza astaghfirullahi wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.